Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi ya teman-teman. Hari ini Ustazah akan menyampaikan materi tematik tema 3, subtema 1, pembelajaran 5-6. Ya, untuk kompetensi dasarnya, hari ini Ustazah akan menyampaikan materi tentang yang pertama yaitu IPS KD 3.2, pengaruh kemajuan transportasi terhadap perubahan sosial budaya. Yang kedua SBDP KD 3.2, menyanyikan lagu dengan memperhatikan interval nada. Dan yang ketiga yaitu MUPEL Bahasa Indonesia KD 3.2, membuat simpulan dari teks eksplanasi. Dan yang selanjutnya yaitu PPKN KD 3.2, manfaat menggunakan dan dampak tidak menggunakan hak dengan bertanggung jawab. Untuk materi yang pertama yaitu muatan IPS tentang pengaruh kemajuan transportasi terhadap perubahan sosial budaya. Nah, yang pertama, kebutuhan menggunakan alat transportasi merupakan contoh perubahan sosial di masyarakat. Seiring perkembangan zaman, perkembangan alat transportasi pun semakin maju. Seperti pesawat terbang, alat transportasi tersebut mampu menempuh jarak jauh dalam waktu cepat. Ya, yuk kita amati teman-teman. Kendaraan yang melintas di daerah kita itu hampir semua kendaraan ya itu menggunakan roda, bukan hampir tapi semua juga sudah menggunakan roda. Ada angkot ya, andong, gerobak, sepeda, motor, mobil, penjual roti pun keliling menggunakan motor ataupun sepeda yang ada rodanya ya. Nah, penemuan roda dan pengaruhnya pada dunia. Jadi semua benda di sekeliling kita adakah yang memiliki roda? Ya, tentu banyak sekali ya teman-teman. Ya, jadi mesin, peralatan alat transportasi dan benda buatan manusia yang menjalankan fungsinya dengan menggunakan roda. Roda merupakan salah satu penemuan terbesar manusia yang membuat semua pekerjaan menjadi lebih mudah. Berkat penemuan roda, jarak antar tempat di berbagai belahan dunia dan ditempuh dengan lebih mudah dan lebih cepat. Pengaruh roda sangat terasa terhadap perkembangan ekonomi masyarakat dunia karena pendistribusian barang-barang perdagangan menjadi lebih cepat dan mudah. Nah, nih analisis garis waktu sejarah perkembangan roda sebagai berikut. Dari tahun 1839 sampai sekarang itu ban karet berisi udara. Jika waktu 3500 sebelum Masehi sampai tahun 1839 itu rodanya menggunakan kayu dengan jeruji. Dan saat 3500 sebelum Masehi roda kayu dengan poros tanpa jeruji. Di waktu 3000 sebelum Masehi, nah alatnya itu untuk memintal kain ya. Dan kurang dari 3000 sebelum Masehi, gelondongan kayu yang digulirkan untuk memindahkan barang. Nah, ini teman-teman, Charles Babbage itu mengubah dunia dengan komputernya. Charles Babbage adalah seorang ahli matematika. Beliaulah penggagas utama dalam penemuan komputer. Mesin penghitung yang ia temukan itu pada tahun 1791 sampai 1871 adalah kalkulator otomatis pertama. Babbage terkenal dengan julukan Bapak Komputer. Nah, ini teman-teman perkembangan komputer. Di tahun 500 sebelum Masehi alat hitung tradisional abacus ya. Di tahun 1821 komputer pertama ditemukan. Lalu perkembangan zaman 1939 komputer listrik mulai dibuat. Dan perkembangan zaman lagi 1971 elektronik email, surat elektronik pertama berhasil dikirim. Nah, maju lagi perkembangannya 1973 komputer pertama menggunakan keyboard dan mouse. Ada perkembangan lagi di tahun 1975 komputer dengan harga terjangkau untuk rumah atau home computer.
Nah, 1983 internet dengan jaringan global diciptakan. Di tahun 1994 dimulainya penggunaan internet oleh masyarakat. Hingga saat ini internet sudah mendunia. Ya, selain penemuan roda, penemuan komputer, ada ya yang penemuan di sekitar kita itu yang sering kita gunakan, yaitu pensil. Betapa pentingnya ya teman-teman pensil dalam kehidupan kita. Meskipun hal kecil, benda yang berbentuk kecil, tetapi sangat dibutuhkan oleh kita ya. Itu adalah pensil. Nah, awalnya manusia menggambar dan menulis dengan menggoreskan ujung pisau ke batang pohon. Lalu pada masa Romawi kuno, sebilah logam tipis digunakan untuk membuat goresan pada batu dan lembar daun papirus. Perkembangan pensil dimulai sejak ditemukannya grafit pada tahun 1564 di Borrowdale, Inggris. Grafit ditemukan sebagai material yang dapat meninggalkan tanda hitam yang cukup pekat, namun terbukti lunak dan mudah patah. Untuk itu grafit membutuhkan tangkai pemegang. Grafit itu hitam-hitam yang ada di dalam pensil ya teman-teman. Ya, lanjut. Nah, selain pensil, roda, dan barang selanjutnya yaitu ada jarum ya, penemuan jarum, tusuk gigi, sisir, peniti, sedotan, karet gelang, resleting, pensil. Itu semuanya penemuan-penemuan yang benar-benar dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, yang menunjang kegiatan kita sehari-hari ya. Tanpa benda-benda tersebut, kehidupan manusia tidak akan sampai seperti sekarang. Apa saja penemuan yang ada di sekitar kita ya? Itu banyak sekali kalau kita kalau misalnya Ustazah jelaskan satu persatu. Ya, selanjutnya yaitu pembelajaran 5 muatan SBDP KD 3.2, menyanyikan lagu dengan memperhatikan interval nada. Nah, nada merupakan unsur utama terciptanya lagu yang indah. Antara nada yang satu dengan lainnya terdapat jarak tertentu yang disebut interval nada. Ada nada yang jaraknya setengah, 1, 1,5, dan 2. Jarak tersebut menentukan kemungkinan variasi nada dalam lagu. Yuk, mari teman-teman kita nyanyikan lagu Maryam Tamong. Nah, nanti teman-teman bisa mendengarkan terlebih dahulu lagu Maryam Tamong. Selendang madi kinjang kain panjang madi toru, pangeol ni konting masong ondeng kemamangon lu. Maryam Tamong dainang sinapang masin. Maryam Tamong dainang sinapang masin. Lagu Maryam Tamong dari Tapanuli, Sumatera Utara banyak yang menyebutkan sosok terciptanya Namun Situmorang ya. Namun lebih banyak lagi yang menentang hal tersebut, sehingga pada bagian pencipta lagu ini seringnya ditulis NM atau no name ya. Jadi tempo lagu Maryam Tamong yaitu lambat atau ada. Makna lagu Maryam Tamong adalah tentang perjuangan putra dan putri Batak dalam mengusir penjajah di tanah mereka dengan menggunakan senjata berupa meriam bambu layaknya senapan mesin. Ya, selanjutnya yaitu muatan bahasa Indonesia KD 3.2. Membuat simpulan dari teks eksplanasi. Mengingat kembali ya teman-teman, apa sih teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau menguraikan rangkaian peristiwa terbentuknya suatu fenomena alam atau peristiwa sosial. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Nah, struktur teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum atau pembukaan, yang kedua deretan penjelas
atau isi, dan penutup atau simpulan. Kita dapat mencatat pokok pikiran dari setiap paragraf dalam bentuk kata atau kalimat dan menyusunnya menjadi paragraf yang padu. Selanjutnya yaitu muatan PPKN KD 3.2 ya. Manfaat menggunakan dan dampak tidak menggunakan hak dengan bertanggung jawab. Hak adalah sesuatu yang harus diperoleh setiap orang sejak lahir, dan penggunaan hak harus dilakukan dengan bertanggung jawab agar tidak ada yang dirugikan. Ya. Nah, mematikan televisi setelah menonton merupakan contoh penggunaan hak pemanfaatan listrik secara bertanggung jawab, ya. Ya, cukup sekian dari Ustazah untuk materi hari ini. Nanti teman-teman bisa berlatih menyanyikan lagu Maryam Tomong ya, supaya bisa menghafalnya ya. Jazakumullah khairan katsiran wa jazakumullah ahsanal jasa. Cukup sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.